Yang mau didapatkan ini apa? Hidup mulia. Kapan waktunya? Di akhir zaman. Sedangkan hidup mulia di zaman dulu saja susah, apalagi di akhir zaman banyak godaan. Maka malam ini dikasih tajuk meraih hidup mulia di akhir zaman. Yang pertama, standar mulia itu apa? Kalau jauh, kilometer. Kalau tinggi, meter. Kalau berat, kilogram. Kalau isi, liter. Nah, kalau mulia itu apa standarnya? Inilah yang orang zaman sekarang tak punya standar mulia. Sekarang siapa yang dianggap mulia? Kalau kaya. Asal kaya, mulia. Walaupun hasil haram. Makanya orang sekarang tak peduli. Yang penting kaya. Nanti kalau sudah kaya, pasti mulia. Walaupun dapat dari riba, walaupun dapat dari jual narkoba, walaupun dapatnya sikut kiri sikut kanan, yang penting kaya, asal kaya pasti mulia. Standar hidup sudah berubah. Siapa yang mulia sekarang? Yang mulia yang punya kuasa. Walaupun naiknya pakai serangan fajar, walaupun naiknya pakai dukun, walaupun pakai tipu-tipu, yang penting asal berkuasa, mulia. Standar hidup sudah berubah. Kalau kaya, mulia. Kalau berkuasa, mulia. Kalau tak punya kuasa, hina. Kalau tidak punya harta, dianggap rendah. Akhirnya orang takut kalau tak punya kuasa, dan takut kalau tidak punya harta. Maka berlomba-lombalah orang seperti semut hitam yang masuk ke dalam gelas yang berisi air gula. Ketika datang mereka berkerumun, dianggapnya bisa dia meminum satu yang penuh itu. Semut sekecil titik, dia sangka bisa, sedangkan setetes saja pun perut dia tidak muat. Tapi memang dasar nafsu semut. Ramai-ramai mereka ingin minum, dan begitu sampai semuanya tenggelam dan mati terapung. Yang sudah mati terapung itu mati, tapi yang lain tetap menyusul ramai, dan gula tak pernah habis. Begitulah hausnya dengan dunia ini. Terus walaupun di depan mata dia nampaknya mati terapung, hajar terus, masuk terus, sampai akhirnya semuanya mengakhiri hidupnya. Bedanya sama semut, kalau semut mati selesai, kalau manusia mati tidak selesai, karena dia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semut, ayam, itik, harimau, binatang buas dikumpulkan Allah semuanya. Lalu kata Allah, kunu turaban, berubahlah kalian menjadi tanah. Semua semut-semut, ayam, itik, kucing berubah jadi tanah. Di saat itu apa kata orang kafir? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Andai aku jadi tanah. Apa maknanya? Andai dulu aku jadi semut, andai dulu aku jadi kucing, andai dulu aku jadi kambing, maka sekarang berubah jadi tanah. Tapi karena sudah terlanjur kadung jadi manusia, dia tidak berubah menjadi tanah. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat yang pernah kukasih dulu, yang kupinjamkan dulu, kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama perlu kita pahami hidup ini, standar mulia itu apa? Jadi kata Pak Ustadz, kalau kaya tak mulia, kalau berkuasa tak mulia. Kaya mulia, berkuasa mulia. Lalu yang membedakannya dengan Islam apa? Cara kaya. Cara berkuasanya bagaimana? Orang-orang yang diberikan Allah Ta'ala kekuasaan dengan bersikap adil, berkuasa, dulu bersikap adillah, wa aqrabu littaqwa, mendekati kepada takwa. Jadi kalau ada orang mengatakan kamu tak usahlah berkuasa, tak usahlah kaya, itu bukan pakaian kita. Yang kaya cukup Cina, yang berkuasa cukup Belanda. Orang Islam ingat mati saja. Itu bukan ajaran Islam.
Tapi kau dapat kekuasaan itu dengan cara apa? Dengan cara yang baik. Maka standar yang pertama dalam Islam dikatakan bukan pada kekuasaannya, bukan pada hartanya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallah, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah atqakum, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu bapak yang punya anak-anak muda, sampaikan kepada mereka, hai anakku, engkau mau jadi orang kaya, silakan. Engkau mau jadi yang punya kuasa, silakan. Tapi kau jadi orang kaya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kau kaya, kau takut sama Allah, disitulah kau mulia. Ketika kau berkuasa, kau takut sama Allah, disitulah kau mulia. Kalau kau kaya, kau tak takut sama Allah, kau hina. Kalau kau berkuasa, kau tak takut sama Allah, kau rendah. Kau akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan dalam kepalanya. Bapak menasihati anak, ibu menasihati cucu, guru menasihati murid. Yang penting dalam hidup ini adalah menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihissalam menahan pasukan. Pasukan, jangan bergerak. Stop, berhenti berjalan. Heran pasukan Nabi Sulaiman. Kenapa kita berhenti? Rupanya Nabi Sulaiman mendengar Panglima Semut sedang memerintahkan anggotanya. Ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum. Hai para semut, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian. Jangan sampai Sulaiman menginjak kalian sehingga kalian mati. Apa maknanya? Nabi Sulaiman berkuasa, tapi tidak seekor semut pun yang teraniaya. Oh, gitulah dia berkuasa. Dan diceritakan dalam Al-Quran. Tapi yang diceritakan itu apanya? Tentang takutnya kepada Allah. Semut pun tak boleh ada yang terinjak. Beda penguasa zaman dulu sama sekarang. Nabi Sulaiman ketika berkuasa, satu ekor semut pun tak ada terinjak. Sekarang orang dianggap macam semut. Halaman rumahnya digusur, anaknya diusir, disiksa, dianiaya. Jadi kalau dengan kekuasaan kita bisa menolong orang yang selama ini rumahnya dianggap sarang semut, yang selama ini hidupnya dianggap macam semut yang tak ada harganya, zaman Nabi Sulaiman, kekuasaan membuat orang menjadi mulia karena semut pun dijaga hak-haknya. Itu Sulaiman alaihissalam. Jadi pesankan ke anak-anak kita, kamu mau apa? Saya mau sekolah SH, MH. Lanjutkan. Nanti kau jadi pengacara. Kalau kau jadi pengacara, nak, engkau bela orang-orang susah yang tak sanggup bayar advokat. Advokat pengacara. Pengacara mahal. Siapa yang pengacara itu sekarang? Orang kafir. Oce Kaligis, Ruhut Sitompul, Hotman Paris Hutapea. Anak dari kecil sudah nampak pandai dia ngomong, bisa dia membela, hebat. Makan bakwan 3 bisa bayar 2. Itu ada bakat tuh. Angkat. Tapi setelah ditanamkan ke dalam hatinya, kalau kau nanti paham hukum, engkau akan bela orang-orang tertindas. Maka kasih motivasi. Nih, yang sekarang S1-nya SH, lanjutkan. Tapi ingat nak, kalau kau punya kuasa, kalau kau tahu hukum, kau bela. Ada nanti nampak emak-emak dituntut anaknya hanya gara memotong sebatang kayu yang berdiameter 10 cm. Anak durhaka menuntut emaknya, bela dia. Ada bapak yang diusir anak kandungnya gara-gara bapak minjam duit. Rupanya si anak ngitung-ngitung bunganya. Setelah dia hitung-hitung, ini rumah jadi milik dia. Diusirnya ayah kandungnya. Engkau yang akan membela. Anak kandung mengusir, anak kandung memperkarakan ibu, engkau membelanya. Di saat itu engkau mulia di hadapan Allah. Barulah jadi judul kita malam ini, meraih kemuliaan di akhir zaman. Maka yang berbakat-bakat sekarang, asah bakat itu.
mati kita, dia tetap mengalir walaupun badan sudah dimakan cacing tanah. Dunia ini harus berputar. Adapun kita mati dimakan cacing tanah, orang Islam tak pernah sedih. Kenapa? Karena ada amal yang tetap mengalir. Beramal cerdas. Beramal cerdas, cari makan cerdas, businessman. Beramal cerdas. Sholat, berapa lama kita sanggup sholat? Sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud. Begitu umur 50, 60 mulai kuman. Darah tinggi naik, kolesterol naik, gula darah naik. Yang turun cuma satu, asam urat, turun ke kaki. Mana sanggup lagi? Tapi ada cara amal tak putus. Bagaimana caranya? Ajarkan orang lain sholat. Dia sholat mengalir ke kita. Tapi kita sholat juga. Jangan ngajar aja. Ayo tahajud, ayo doa, ayo witir. Ustaz enggak, saya nyuruh aja. Tak bisa. Kita mengamalkannya. Duit banyak, bangun masjid, orang sholat. Siapa yang mewakafkan tanah ini? Dari tadi kita sholat isya berjamaah. Man sholat isya fi jama'atin. Siapa yang sholat isya berjamaah, faka'annama sholat nisfal lail. Dapat pahala seperti sholat setengah malam. Mengalir pahalanya. Dia sudah meninggal dunia 10 tahun yang lalu. Yang mewakafkan tanah, yang mewakafkan mimbar, yang mewakafkan semen, yang mewakafkan karpet. Beramal cerdas, mulia di akhir zaman. Akhir zaman, ujung masa, sudah mau kiamat. Tidak mempersempit pintu untuk beramal soleh. Adapun orang-orang yang bawaannya lesu, kata dia tak ada kesempatan lagi beramal nih Pak Ustaz. Ini hanya dua kemungkinan. Pertama jahil, kedua bahlul. Jahil bin bahlul, komplit aja sudah. Al-ibadatu fil haji. Beribadah pada saat masa genting, banyak fitnah, banyak azab, kahijratin ilayya, sama seperti berhijrah kepadaku, kata Nabi SAW. Sekarang banyak anak-anak muda, orang-orang tua yang hidup di zaman ini mengutuk nasib. Kenapa lah saya hidupnya di zaman ini ya Pak Ustaz? Coba kalau saya dulu hidupnya di zaman Abu Bakar Siddiq. Kenapa lah saya hidupnya sekarang ya Pak Ustaz? Banyak maksiat, banyak dosa. Saya kalau udah ketemu anak muda, bawanya ngeluh, datang ke saya. Kenapa lah saya hidup sekarang ya Pak Ustaz? Kenapa tak zaman dulu? Tak saya jawab, saya diam aja. Ini otaknya udah beku dah. Masalah kita hidup dulu sama hidup sekarang, itu urusan Allah. Jangan diurus-urus. Hidup ini kan macam naik haji. Kloter 1 dulu, kloter 2. Kebetulan kita kloter ujung, udah dekat-dekat mau wukuf dah. Itu urusan Allah. Dia yang ngatur. Memangnya dulu kita waktu mau lahir bisa request, ya Allah, buat aku nanti kloter 1 lahirnya tahun 1 Hijrah. Tak bisa. Itu takdir, itu kehendak Allah. Yang perlu kita isi itu adalah setelah turun ke bumi ini, apa yang saya lakukan. Itu yang penting. Masalah kita lahirnya tahun 2000, lahirnya tahun 2100, andai dunia ini masih sampai, tetap tidak menutup kemungkinan untuk beramal. Justru makin hebat cobaannya, makin banyak godaannya, amalnya makin banyak, ibadahnya makin hebat, pahalanya makin berlipat ganda. Itu sudah hukum sunnatullah. Makin hebat tantangannya, makin besar pahalanya. Contoh, sholat zuhur sama sholat subuh sama-sama wajib, tapi mana besar pahalanya, mana hebat balasannya? Subuh. Mana dalilnya? Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi. Seandainya orang tahu pahala isya dan subuh la atauhuma habwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Kenapa subuh itu disebut merangkak? Karena memang subuh payah. Berapa banyak orang sekarang sholat subuh bukan main bunyi takbirnya. Allahu Akbar 6.30. Sampai sekarang orang sholat subuh masih terlambat. Makanya yang istiqomah sholat subuh ke masjid, bangunnya pula cepat,
Tantangannya luar biasa. Melawan mata, melawan Belanda banyak sanggup, melawan kelopak mata banyak yang kalah. Makanya orang yang sanggup beribadah di zaman edan, di zaman gila ini, itu pahalanya. Makanya judul kaji malam ini tajuknya luar biasa, meraih hidup mulia di akhir zaman. Tertutupkah ke pintu kebaikan di akhir zaman? Makin terbuka luas. Jadi sholat asar di Masjid Al-Fitrah. Selesai sholat, datang bapak-bapak, Ustaz, tadi ada orang nanya Ustaz di sini. Nanya saya, iya. Katanya dari Malaysia, Kuala Lumpur. Mana dia tadi yang nyari? Oh, jumpa. Ada apa? Saya selalu tengok you lah. Di mana? YouTube.com. Apa maknanya? Zaman dulu orang ceramah sekali habis. Ceramah sekali habis. Zaman sekarang direkam sampai 2 kamera. Artinya apa? Bahwa amal zaman sekarang makin berlipat ganda, di-download orang, di-copy orang, dimasukkannya ke sini, di-share-nya, dibagi-baginya, ditonton semua orang. Begitulah kebaikan. Tidak ada pintu kebaikan yang tertutup di zaman ini, tapi pintu dosa